Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dan 11, khususnya yang akan mengikuti seleksi KSN tingkat kota dan kabupaten 2021 yang akan diadakan sekitar tanggal 2 sampai 4 Juni, ya. Kita lanjutkan dengan paket terakhir kita sebagai tambahan karena ada yang meminta, katanya ada fluida katanya. Saya tidak tahu benar apa enggak ya. Tapi kalau saya lihat dengan sejarah, fluida ini biasanya keluar di dimensi. Ya, ada 3 kali dia keluar di dimensi di OSK. Kemudian sekali keluar di provinsi. Ya. Provinsi, kemudian di nasional dulu pernah keluar yang bumerang itu. Tapi itu di nasional, jadi tidak perlu kita kerjakan terlalu jauh. Nah, kita akan kerjakan saja, ini mungkin dibagi atas 2 part atau 3 part ya. Tapi tidak terlalu sulit dibandingkan dengan part sebelumnya. Kekekalan momentum sudut energi, ya. Oke, kita mulai saja dengan yang pertama. Itu yang terakhir dia keluar, itu di OSK SMA tahun 2016, ya, nomor 1. Jadi di soal OSK-nya ya, tapi 2016. Kalau di buku ini adalah halaman 393 ya. Di halaman 393. Ya, dari buku ini. Nah, buku KSN. Ya. Jadi di situ kalau kita baca, ya ini soalnya seperti ini. Tinjau fenomena osilasi bebas, ini sekalian dengan dimensi ya. Dimensi. Ya sebetulnya tidak terlalu susah karena kalau dimensi itu kan pelajaran kelas 10. Tinjau fenomena osilasi bebas yang dialami suatu tetes cairan yang berhasil direkam oleh beberapa astronot pada saat mereka sedang mengorbit di ruang angkasa bebas gravitasi. Fenomena ini mereka temukan pada saat mereka sedang berusaha menangkap satu tetes air yang besar dan kemudian merekamnya dalam bentuk video. Para astronot berhasil mengamati dengan jelas kalau ukuran jari-jari tetes air tersebut benar-benar berosilasi. Ternyata di tempat sana itu tetes air itu betul-betul berosilasi, tidak seperti waktu di bumi. Karena di bumi ada gravitasi. Dia bebas gravitasi. Ya, seperti ini. Anda bisa lihat gambar di bawah. Osilasi tetes air yang berhasil direkam oleh video. Fenomena ini belum diketahui banyak orang karena mereka bermukim di permukaan bumi yang gravitasinya mengakibatkan tetes cairan mengalami jatuh bebas lebih cepat sehingga tidak sempat mengalami osilasi. Fenomena populer ini pertama kali diselesaikan oleh Lord Rayleigh. Yang Anda sudah kenal, ada Rayleigh Jeans itu ya. Yang hasilnya telah dipublikasikan dalam majalah ilmiah Nature, volume 95, halaman 66, tahun 1915. 100 tahun lebih sudah. Dengan mengabaikan, ya, pertanyaan A ya, dengan mengabaikan pengaruh percepatan gravitasi bumi, tentukan besar frekuensi osilasi tetes. Jadi kita nanti ditanya frekuensi osilasi tetes ini yang dianggap bergantung pada massa jenis cairan. Jadi bergantung pada massa jenis cairan, jari-jari tetes cairan, dan tegangan muka cairan. Nah ini kan masalah dimensi. Kalau massa jenis Anda sudah tahu dimensinya, massa dibagi volume. Jari-jari Anda sudah tahu sama dengan dimensi panjang. Tegangan muka cairan, nah ini mungkin ada yang tidak tahu. Dilihat di satuannya, karena diketahui satuannya nih. Di terakhir, diketahui massa jenis. Ada 2 cairan, cairan A 1 gram per cm pangkat 3, Anda sudah tahu ini. Cairan B 12,1 gram per cm pangkat 3. Tegangan muka, cairan A 0,0405 Newton per meter. Nah, ini nanti kalau mau pakai dimensi, kita karena ini mungkin ada yang belum tahu kan tegangan muka, Newton per meter. Oke, sekarang kita pertanyaan A kita jawab dengan analisis dimensi. Ya, saya rasa Anda sudah tahu. Ya. Taruhlah frekuensi itu F. Ini pertanyaan A ya. Bergantung pada massa jenis cairan. Jadi ini ada suatu tetapan ya. Ini tetapan tanpa dimensi. Ya seperti kalau kita energi kinetik setengah mv kuadrat. Nah ini setengahnya. Ya. Tetapan tanpa dimensi. Tanpa satuan berarti ya. Tanpa dimensi. Kemudian
Bergantung pada masa jenis cairan. Berarti masa jenis cairan, gitu. Biasanya kita nyatakan pangkat X. Ya. X-nya nggak tahu. Jari-jari tetes cairan. Berarti di sini ada jari-jari, pangkatnya Y. Dan tegangan muka cairan. Pangkat Z ya. Z seperti ini. Supaya nggak keliru dengan 2, saya kasih strip. Nah, ini analisis dimensi, maka Anda sudah tahu kan, kalau frekuensi itu adalah seperperiode. Ya, periode itu dimensinya T. Ya, waktu ini dimensinya T. Jadi F ini adalah T-1 dimensinya. Dimensi ini ya. Bukan periode, ini dimensi. Dimensi waktu kan T ya. K tidak punya dimensi, nggak usah ditulis. Masa jenis. Anda hitung dulu, masa jenis. Itu adalah massa dibagi volume. Massa itu dimensinya M. Ya, kalau kita pakai gini, dimensinya M. Volume itu L pangkat 3. Gitu. Jadi ini sama dengan dimensi M kali dimensi L pangkat min 3. Ya, jadi ini massa jenis ini adalah dimensi M kali dimensi L pangkat min 3. Tapi dipangkatkan lagi X. Ya, ini. Dimensi R, gampang ya. R itu tadi panjang. Panjang itu L. Pangkat Y. Sekarang tau. Nah, dimensi tau itu katanya dimensi gaya. Kan Newton per meter ya. Newton per meter. Newton itu gaya. Gaya itu massa kali percepatan. Ya. Ini panjang kan, L ini. Nah, begini. Dimensi massa, M. Dimensi percepatan, meter per sekon kuadrat, LT-2. Anda sudah tahu itu ya. LT-2. Dibagi dimensi dari L. Berarti ini hilang. Nah, berarti tegangan muka dimensinya adalah M kali T-2. Nah, ini kan fluida ini. Ya. Biar dikeluar di dimensi kan, gitu. Oke, jadi ini kali tau ya. Ini MT-2. Dimensi M, dimensi T-2. Pangkat Z. Nah, kemudian kita samakan kan. Dimensi ruas kiri dan dimensi ruas kanan harus sama. Tapi di ruas kiri ada MLT, di ruas kanan hanya ada T. Ya, ini kita buat M dulu misalnya. Dimensi M. Ya. Kalau tidak ada pangkat 0. Pangkat 0 itu kan artinya 1. Kemudian dimensi L juga nggak ada, pangkat 0. Kali dimensi T-1. Gini. Kemudian di sini dimensi M-nya kita gabung. Ini 1 kali X. X. Di sini nggak ada. Di sini 1 kali Z. Berarti ditambah Z. Kan gitu. Kali dimensi L. Min 3X. Ini ada plus Y. Di sana nggak ada. Dimensi T. Sini nggak ada, sini nggak ada, sini nggak ada. Di sini aja. Min 2Z. Min 2Z. Menurut analisis dimensi, dimensi kiri harus sama dengan dimensi kanan kan? Dimensi kiri untuk dimensi yang sama ya. Harus sama dengan dimensi yang kanan. Ya, misalnya Anda ambil dulu dari M. M dulu. Ya, atau Anda lihat ya, yang bisa dihitung dulu yang mana? Atau ya taruhlah Anda urut dulu, nggak apa-apa lah, Anda urut lah. Dimensi M, di kiri 0 ya. Di kanan X plus Z. Ya, tapi nggak ada yang diketahui, belum bisa dihitung. Sekarang dimensi L. Sebelah kiri juga 0. Sebelah kanan min 3X plus Y. Tidak bisa dihitung juga, variabelnya ada 2. Sekarang baru dimensi T. Min 1. Di sebelah sini dimensi T-nya min 2Z. Min 2Z. Nah, ini langsung bisa dihitung ini. Jadi Z-nya sama dengan setengah. Ya kan? Baru nanti masukin ke sini. Ya. 0 sama dengan X tambah setengah. Ya. Jadi dari sini didapat X-nya sama dengan min setengah. Ya. X-nya masukkan sini. Maka untuk dimensi L
Kita akan dapatkan 0 sama dengan min 3 kali min setengah. 3/2 tambah Y. Dari sini kita dapat Y sama dengan min 3/2. Ya, kalau sudah dapat, maka kita bisa tahu rumusnya kan. Itu yang ditanyakan, besar frekuensi osilasi. Jadi, frekuensi osilasi akan sama dengan suatu tetapan K kali dimensi massa jenis pangkat X min setengah kali dimensi R pangkat Y min 3/2 kali dimensi tau pangkat Z pangkat setengah. Seperti ini. Kalau Anda mau jadikan definisi ini dengan suatu akar, pangkat setengah itu kan akar. Ya, ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2 akar semua. Yang positif di pembilang, ini to, hanya to yang positif. Nah, ini penyebutnya, ini rho pangkat min 1 ya rho saja. Ini pangkat 3, R pangkat 3. Seperti ini. Ya. Itulah jawabannya, frekuensi osilasi besarnya seperti itu. Ya, inilah frekuensi osilasi itu. Ya, itu yang ditanyakan di pertanyaan A. Kemudian pertanyaan B, untuk ukuran tetes cairan yang sama. Jadi untuk ukuran tetes cairan yang sama. Artinya R-nya sama. Ya, ukuran tetes cairan kan R. Hitunglah nilai perbandingan atau rasio antara frekuensi osilasi tetes cairan cairan A dengan frekuensi osilasi tetes cairan B. Dengan menggunakan variabel yang diketahui. Ya, tadi Anda sudah tahu variabel yang diketahui ini kan? Ini. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, apa yang terjadi kalau kita bandingkan? FA kita bandingkan dengan FB. Ya. Jadi kita bandingkan, kita tulis saja ya. Ini K akar to per rho R pangkat 3, tapi untuk A. Bawahnya K akar to per rho R pangkat 3, tapi untuk B. Maka K-nya bisa dihilangkan. Kemudian R-nya sama katanya. Jadi ini juga hilang. Karena R-nya sama, ukurannya sama. Berarti tinggal membandingkan antara to dan rho, tapi berbanding terbalik ya. Ini kita harus ke ataskan. Jadi ini jadi akar, kalau kita gitu ya. Ini to A per rho A kali, ini terbalikkan ya, rho B per to B. Seperti ini. Anda tinggal masukkan angkanya kan, akar to A yang ini. Ya, yang ini. Yang A ya, yang 0,0405 ya. Kali rho B. Rho B yang ini 12,1. Yes, ya kan? Benar. Jangan sampai terbalik ya. Per rho A. Rho A yang ini 1 kali to B. To B ini 0,5. Begini. Ya. Jadi ini sama dengan akar. Ya. Ini berarti dikali berapa? 1, 2, 3, 4. 5. Jadi nanti jadi 405 kali 121. Tapi dikalikan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini juga harus dikalikan 1, 2, 3, 4, 5. Kalikan 0,5. Berarti gini. Ya kan? 0,5 berarti ini. Jadi 5 kali 10 pangkat 4. Seperti ini. Ya. 5 dengan 405. 81, akar 81 itu 9, akar 121 itu 11, akar 10 pangkat 4 itu 10 pangkat 2. Jadi ini jawabannya 99 per 100 atau 0,99. Ya, ini jawabannya. Ya, itulah frekuensi osilasi tetes cairan A dan frekuensi osilasi tetes cairan B. Ya, sudah selesai. Pertanyaan C.
Jelaskan kesimpulan Anda tentang pengaruh massa jenis. Jadi ditanya pengaruh massa jenis terhadap frekuensi osilasi. Ya, tinggal dilihat di rumusnya aja. Ya, massa jenis berarti dia frekuensi sebanding dengan akar separuh, gitu ya. Ya, akar separuh kan. Itu massa jenis ya kan, massa jenis cairan. Itu. Ini yang dibaca. Jadi kita tinggal baca. Jadi frekuensi osilasi ini namanya berbanding terbalik kan? Atau ya, kalau Anda mau tulis berbanding terbalik. Berbanding terbalik dengan kuadrat akar kuadrat ya. Kuadrat akar atau akar kuadrat ya. Pokoknya akar itu sebetulnya kalau kita itu pasti akar kuadrat kan. Berbanding terbalik dengan akar massa jenis cairan. Itu cara bacanya kan. Apa kan? Jelaskan kesimpulan Anda tentang pengaruh massa jenis cairan terhadap frekuensi osilasi. Frekuensi osilasi berbanding terbalik dengan akar massa jenis cairan. Itu. Jadi kalau massa jenis cairan dibuat 4 kali, maka frekuensi menjadi setengah kali, kan begitu maksudnya. Ya, kalau dipakai angka, kalau ruangnya saya buat 4 kali, maka frekuensinya akan setengah kali. Sebelum kita ke nomor 2, kita review sedikit teorinya ya. Jadi di kelas 10 mungkin Anda sudah belajar, apa di kelas 11 saya nggak tahu ya. Bagi kelas 10 mungkin di SMP ya. Pemauan tekanan hidrostatik dari zat cair. Tekanan hidrostatik ini nanti akan menimbulkan gaya hidrostatik. Inilah yang akan kita mainkan nanti ya. Nah, kalau Anda punya suatu bejana, silinder, Anda isi air sampai ketinggian H, Anda taruh di meja yang datar, maka tekanan hidrostatik di titik A ini sama dengan rho GH. H itu kedalaman. Kedalaman diukur dari permukaan. Ya, gayanya tinggal dikali luas penampang nanti, luas penampang ini. Ya. Gaya hidrostatis nanti dikalikan luas penampang ini. Ya, gaya hidrostatis itu tekanan hidrostatik kali luas penampang ini. Nah, kalau airnya Anda kurangi, kemudian Anda ganjal, tentu airnya Anda kurangi, karena berat ini lebih besar. Ya, Anda lihat, ini cuma segini ya. Tapi permukaannya tetap akan datar, walaupun Anda ganjal. Tapi usahakan ketinggian yang ini sama dengan ini. Ya, tentu dengan mengurangi zat cair. Ya, ketinggian di sini rendah kan. Kalau di sini ketinggian vertikalnya cuma ini. Ya, tapi tetap harus dihitung dari dasar. Jadi kalau ditanya berapa tekanan di B, tekanan di B tetap dihitungnya ini dari ketinggian, dari kedalaman, ya. Tetap rho GH walaupun miring. Ya. Nah, sekarang kita buat nomor 2. Ya. Ini adalah KSN Supermaster halaman 377 nomor 4. Ya. Bagaimana hubungan tekanan hidrostatik dengan percepatan? Jadi seandainya pertama Anda isi zat cair, kemudian Anda naik mobil lah, ya naik mobil. Pertama dia akan seperti ini, sama tinggi, ketika mobilnya diam. Apa yang terjadi ketika mobil mulai bergerak, kan dipercepat tuh. Mulai bergerak ke kanan misalnya mobilnya, dipercepat kan? Anda akan amati bahwa air di sini akan turun. Jadi kalau tadinya begini, air di sini turun, air di sini naik. Terjadi selisih tinggi. Ya, di sini H1, di sana H2. Ya, itulah yang terjadi kalau mobilnya dipercepat. Ya, tapi kalau mobilnya bergerak lurus beraturan, balik lagi dia lurus. Ya, jadi harus dipercepat baru dia beda. Kalau dipercepat ke kanan, yang sebelah sini lebih tinggi. Yang sebelah kanan lebih rendah. Tapi kalau Anda percepat ke kiri, yang sebelah kiri lebih rendah, yang sebelah kanan lebih tinggi. Ya, jadi pokoknya kalau dia dipercepat ke kanan, yang kanan lebih rendah. Nah,
Kenapa seperti itu? Nah, inilah kalau kita lihat soal ini kan, sebuah bejana berisi cairan, bergerak lurus dengan percepatan A ke kanan. Selama bergerak dengan percepatan A ke kanan, ketinggian permukaan cairan pada sisi kanan H1 dan sisi kiri H2. Jika diameter bejana L, jadi ini diameter ya, diameter bejana. Diameter itu ini, ya ukuran lurus. L, tentukan percepatan A. Ya, ini diameter, tapi kalau luas yang kita perlukan kan luas penampang, bukan diameter kalau gaya. Ya, luas penampang ini. Ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal ini, maka kita akan mengambil komponen. Ya, jadi kalau saya gambar ulang, tentu komponen yang di bawah ya, seperti ini. Nah, kita ambil komponen di sini nih, di bawah sini. Nah, ini komponen air di bawah sini. Panjangnya L. Anggap aja luas penampangnya ini A. Ya. Nah, Anda tahu kalau ada air itu menekan ke segala arah. Karena ini percepatannya horizontal, maka kita hanya akan menghitung gaya horizontal. Air di sini itu akan ditekan ke sana tentu ya. Di sini akan ditekan ke kiri, kan gitu. Ya. Ini. Nah, ini taruhlah P1 ya. Yang mana yang H1? H1 ini H2, ini H2. Nah, berarti ini titik 2 ya. Ini P2. Di sini P1. Kan gitu. Kemudian Anda hitung kan? Ya. Anda hitung. P2 itu apa? Rho G H. Betul, Rho G H. Hanya tentu H yang ini, karena dia nekannya di sini kan, berarti air yang kita yang ikan hitung ini tentu ya. H2. Rho G H2. P1 yang di sini tentu Rho G H1. Ya, ini H1. Apa yang Anda amati di sini? Ya, Rho G H2 lebih besar karena H2 lebih besar. Lebih kecil. Jadi terjadi selisih tekanan. Ya, selisih tekanan hidrostatik ini. Yaitu Rho G H2 kurang H1. Nah, Anda tahu kalau ada selisih tekanan, arahnya ke kanan kan? Arahnya ke kanan, maka akan muncullah gaya hidrostatik. Ya, gaya hidrostatik yang arahnya ke kanan. Ya. Nah, Anda sudah tahu bahwa gaya hidrostatik ini akan sama dengan beda tekanan hidrostatik dikalikan luas penampang. Nah, luas penampang ini kan tadi kita misalkan A. Jadi Anda lihat delta F hidrostatik. Jadi dikalikan A ini. Ini tinggal dikalikan A ya. Jadi ini akan sama dengan Rho G H2 min H1 kali A. Ya. Gitu. Nah, ini ada selisih gaya ke kanan, itulah yang menyebabkan percepatan, ya. Delta F hidrostatik inilah yang akan berfungsi sebagai resultan gaya, yaitu massa cairan ya seluruhnya ya. Massa cairan seluruhnya, massa cairan yang di sini kali kali percepatan. Nah, ini yang ditanyakan. Ini sudah ini. Ya, sigma F itu ini. Rho G H2 min H1A. Nah, sekarang massa cairan. Ya. Jadi kalau kita hitung sendiri di sini ya. Tentu massa cairan ini itu adalah massa jenis dari cairan kali volume kan. Massa jenis cairan kali volume kan. Ya. Massa jenis cairan volume. Volumenya kan volume silinder. Ya. Volume silinder ini. Ya. Volume silinder itu tentu luas penampang kali panjang silinder. Panjangnya sama dengan diameter kan, L. Nah, gitu. Ini Rho AL. Jadi ini bisa kita ganti Rho
A L kali A. Maka A-nya bisa dicoret. Rho-nya juga bisa dicoret. Nah, dengan demikian A-nya bisa dihitung. Kiri bagi kanan. Kiri adalah G H2 kurang H1 per A. Ini jawabannya. Sorry. Kok A? A-nya dicoret nih. Ya. L. Nah, jadi percepatan adalah G kali H2 kurang H1 per L. Itulah jawabnya. Ya. Itulah percepatan yang dialami oleh mobil. Ya. Jadi percepatan mobil bisa dihitung dengan cara seperti ini. Ya, sederhana seperti ini. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini pernah keluar di Olimpiade Sains Provinsi tahun 2005. Ya. Halaman 377 nomor 5. Ya, jawabannya sudah ada ya. Cuman Anda belajar nanti. Ya, jawabannya sudah ada ya. 377 nomor 5 ya. Ya. Akselerometer sederhana, alat untuk mengukur percepatan, dapat dibuat dengan cara mengisi sebuah bejana bengkok dengan cairan. Bejana bengkok tapi sekarang. Kalau tadi kan ini juga akselerometer ya. Ini juga akselerometer barusan. Ya, tapi lebih sederhana lagi ya. Karena kita hanya menggunakan silinder diisi dengan air. Ini akselerometer untuk menentukan percepatan. Nah, sekarang di OSP itu akselerometernya berbentuk pipa U. Pipa bengkok seperti itu. U dibengkokkan. Nah, selama bergerak ke kiri, nah, sekarang dia bilang bergerak ke kiri, ya. Jadi bergerak ke kiri nih. Nah, ke sana. Ini tambahan kita ya. Kalau gambar ini diketahui persis di soal, ya. Nah, ini kita. Ternyata dia bergerak ke kiri dengan percepatan. Ketinggian permukaan cairan pada lengan kiri pasti lebih pendek. Nah, ini kan H1 lebih pendek, H2 lebih tinggi. Ya, dipercepat ke kiri. Tentukan percepatan A. Jadi tentukan percepatan A pada kondisi seperti ini. Asumsikan diameter bejana jauh lebih kecil daripada H1 dan H2. Ini kan ada diameternya di sini ya. Begini kan ini sebetulnya kan berbentuk silinder. Ini ada diameternya. Jadi maksudnya ukuran ini itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran ini atau ukuran ini. Kalau di gambar ini kan diperbesar. Ya, pernyataannya sebetulnya lebih kecil. Ya, bisa diabaikan diameternya. Seperti itu. Nah, bagaimana menyelesaikan soalnya? Kalau bengkok. Kita kan taunya datar. Jadi sebetulnya kita ambil itu datar ya. Jadi ini kalau kita datarkan kan begini. Nah, air akan ditekan ya. Jadi kita wakili air itu akan ditekan ke sini kan. Nah, kita kan ngambilnya dari sini. Ini ditekan dengan P1, ini ditekan dengan P2. Ya, seperti tadi. Ya, seperti tadi. Ya, di sini aja. P1 itu akan sama dengan rho G H1. P2 akan sama dengan rho G H2. Jadi Anda lihat P2 lebih besar. Makanya dia didorong ke kiri. Ya kan? P2 lebih besar dari P1. Sehingga terjadilah delta P 21. Ya, arahnya ke kanan, ke kiri. Ya, karena P2 lebih besar dari P1. P2 kurang P1. Sama dengan rho G H2 kurang H1. Ya, yang ini lebih besar daripada ini. Ini gini kan? Ini ke kanan, ini ke kiri, ini lebih besar. Jadi kita anggap aja arah positifnya ke kiri. Nah, inilah yang akan berfungsi nanti sebagai gaya hidrostatik. Terjadilah gaya hidrostatik itu. Ya, gaya hidrostatik yaitu P2 dikurang P1 kali A. Luas penampang yang ini. Ya. Jadi sama dengan rho G H2 min H1A. Nah, inilah F hidrostatis. Ya, F hidrostatis inilah yang akan menjadi resultan gaya. Ya, yaitu massa kali percepatan.
massa cairan yang ini. Ya, massa cairan yang ini. Ini yang ditanyakan. Jadi kalau kita masukkan rho G H2 min H1 kali A sama dengan M kali A. Ya. Sekarang bagaimana masanya? Hitung masanya. Massa seperti tadi. Massa jenis kali volume. Ya, volume yang di silinder ini tadi ya. Volume yang kita misalkan tadi. Nah, sudah kita lihat tadi, volume yang kita misalkan itu adalah luas penampang A kali panjang. Panjang ini kan? Nah, panjang ini. Ya, L. Jadi A kali L. Nah, masalahnya L di sini nggak diketahui. Kalau yang tadi diketahui. Nah, bagaimana ngitung L? Nah, Anda bisa lihat ya. Kalau ini saya bengkokkan begini. Nah, begini ya. Nah, ini tadi permukaan cairannya kan. Ini H1. Di sini H2. Yang mau saya hitung kan yang ini. Panjang ini. Nah, di sini ada sudut nih. Pi per 4. Taruhlah ini theta 1. Sama ya. Nggak apa-apa. Andaikan beda aja. Ini diketahui nih. Yang ditanya ini, tangen kan ya? Ya. Kalau kita hitung ini tangen kan? Tangen theta 1 apa? Tangen theta 1. Sisi depan sudut H1 per sisi di dekat sudut. Yang ini kan? Yang ini. Nah, taruhlah ini L1. Ya. Maka kita akan dapatkan L1 sama dengan H1 per tangen theta 1. Ya, anggap aja beda. Hal yang sama kita kerjakan di sini. Ini adalah L2. Di sini juga sama nanti. Tangen theta 2 akan sama dengan H2 per, ini L1, ini L2. Ya, tangen theta 2, sisi di depan sudut, dibagi sisi di dekat sudut. L2. Jadi dari sini kita nanti dapat L2 sama dengan H2 per tangen theta 2. Sehingga akibatnya kita dapat L adalah L1 plus L2. Ya, L1-nya ini H1 per tangen theta 1. L2-nya adalah H2 per tangen theta 2. Nah, seandainya nggak sama. Jadi dari sini kita bisa masukkan L ini adalah ya rho A. Nah, L-nya kita ganti ini. Ini. H1 per tangen theta 1 ditambah H2 per tangen theta 2. Nah, seperti ini. Masukkan sekarang di sini. Jadi, rho G H2 min H1A harus sama dengan masanya ini. Rho A H1 per tangen theta 1 plus H2 per tangen theta 2. Ya. Rho A. Ya, udah betul. Kali percepatan kan? Ya, ini kan ini. Kali percepatan. Nah, justru percepatan ini yang mau kita hitung kan? Gitu. Maka yang sama kita coret seperti tadi. Rho A. Rho A. Nah, sudah. Maka kita dapat A. Jadi A-nya sama dengan yang kiri. G H2 min H1. Per ini. H1 per tangen theta 1 plus H2 per tangen theta 2. Nah, ini. Kemudian di sini sama dengan pi per 4. Ya, berarti tangen theta 1 sama dengan tangen theta 2. Sama dengan tangen pi per 4. 45 derajat 1. Jadi ini 1. Jadi nanti akhirnya kita dapat, karena ini 1, maka kita dapat A-nya sama dengan G H2 kurang H1 per H1 tambah H2. Nah, ini. Ya. Karena ini kan tangen theta 1, 1. H1 bagi 1 ya H1. H2 bagi 1 ya H2. Inilah percepatan yang diukur oleh akselerometer ini. Ya.
Semoga Anda bisa mengerti ya. Ini jadi bagaimana menghubungi tekanan hidrostatik dengan percepatan. Ya, itu yang kita sebut akselerometer ya. Kalau bahasa Indonesianya tinggal akselerometer. Aksel itu percepatan ya. Kalau dalam bahasa Inggris dia tulisnya gini kan, akselerometer gitu ya. Ya, jadi untuk sementara di part 1 ini, inilah yang bisa kita berikan untuk tekanan hidrostatik. Ini soal OSP 2005, nomor 3, nomor 1 keluar di dimensi, OSK 2016. Ya, ada 2 soal lagi di dimensi keluar, silakan Anda pelajari dari buku ini, ada di buku ini soalnya. Ya, ada yang helikopter, ya, tapi itu fluida. Nah, kita akan lanjutkan lagi part yang kedua, jadi mungkin hanya ada 2 part. Ya, hanya ada 2 part gerak harmonik ini ya di soal nomor 4 dan 5 ya. Aplikasi daripada fluida pada gerak harmonik sederhana. Jadi nanti di part berikutnya aplikasi, kalau ini kan aplikasi menghitung percepatan. Nanti aplikasi dari fluida untuk menghitung periode dari gerak harmonik sederhana ya. Fluida. Misalnya pada kasus di situ ada terlibat gaya apung dan tekanan hidrostatik dan ada gaya pegas. Ya, kita lihat saja 2 soal itu. Ya, saya ambilkan dari referensi asing karena supaya untuk melihat bagaimana sebetulnya aplikasi dari fluida jika keluar di soal olimpiade. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagi yang belum subscribe, kalau merasa ada manfaatnya silakan di-subscribe untuk memberi dukungan kepada tim kami supaya terus bersemangat memberikan pembelajaran-pembelajaran video di bidang sains, matematika, fisika, dan kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, selalu berusaha keras. Saya yakin Anda pasti sukses lolos dari KSN Kota dan Kabupaten tahun 2021. Saya Martin Kaminan.